Ya, jadi semua pihak bisa saja berkomentar terkait dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan. Tetapi penyidik itu untuk bisa menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan itu harus memiliki minimal 2 alat bukti yang cukup. Bahwa kemudian Polres Lombok Barat dalam hal ini tidak menindaklanjutinya ke tahap penyidikan, kemudian melepas barang tersebut, barang bukti atau barang yang diamankan itu, ya saya duga sebagai penyidik dia tidak memiliki 2 alat bukti yang cukup, sehingga tidak mungkin untuk kemudian barang tersebut ditahan berlama-lama atau diproses ke tingkat penyidikan. Karena ketika kita menahan barang orang dalam kurun waktu tertentu, itu juga ada korbanan ekonomis, ada ketentuan di dalam KUHP yang mengatur seberapa lama sebuah barang atau barang yang diamankan itu boleh ditahan, boleh diamankan. Nah, kalau kita kemudian mengamankannya tanpa prosedur yang semestinya, tanpa adanya alat bukti yang cukup, maka kita memiliki resiko untuk digugat balik oleh pemilik barang, dituntut ganti rugi dengan keterlambatan yang terjadi. Itu mungkin yang menjadi pertimbangan dari Polres Lombok Barat dalam hal ini yang yang mengamankan barang tersebut. Kami tidak bisa mengintervensi Polres Lombok Barat. Pak Polres Lombok Barat, penyidik Lombok Barat, tolong dinaikkan statusnya ke penyidikan misalnya. Saya ngomong begitu tidak bisa. Karena dia penyidik itu punya independensi. Punya kebebasan untuk menentukan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada statement bahwa kemudian pemerintah provinsi yang membantu untuk meloloskan itu pernyataan yang sangat menyesatkan itu. Di mana kami sebagai institusi yang bertugas untuk melaksanakan tupoksi tentang kehutanan justru kemudian melindungi misalnya pelaku illegal logging, itu tidak mungkin. Dan di Dompu itu sebelumnya, yang dari Dompu, kami juga pernah mengamankan 2 puso di sini. Kayu Sonokling. Pemiliknya itu adalah sebuah perusahaan namanya UD Meciangi. Nah, saya sebut saja UD Meciangi. Kemudian kami amankan di sini selama kurang lebih seminggu, kami amankan di sini. Lalu kami melakukan lacak balak ke lapangan karena berdasarkan pengakuan dari pemeriksaan awal kepada sopir dan kemudian kepada para pihak, di mana dia angkut barang ini, dari mana dia peroleh barang ini. Dia angkut dari sebuah gudang ini. Nah, kemudian selanjutnya kami meminta rekan-rekan kami di KPH Topo Pajo dan Ampang Riwo untuk melakukan pelacakan terhadap kebenaran sumber daripada kayu itu. Nah, berdasarkan berita acara verifikasi yang disampaikan oleh teman-teman kami di lapangan, di situ ada penyidik juga 1 orang, Pak Haji Abidin itu penyidik senior. Kami ikut melakukan verifikasi lapangan terkait dengan kayu ini. Memang diperoleh di tanah milik yang kami cek dari lapangan. Jadi ada kurang lebih 12 orang yang melakukan verifikasi pada saat itu. Ada berita acaranya lengkap dari KPH itu, melibatkan unsur daripada Polri, dari Polsek setempat, kemudian Koramil setempat, kemudian BKSDA setempat, BKSDA. Jadi di dalam edaran gubernur itu kita sudah mengatur bahwa verifikasi itu harus melibatkan 4 unsur kalau khusus untuk kayu Sonokling. Yang pertama itu adalah KPH,
minimal kepala seksi perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alamnya. Kemudian yang kedua itu adalah unsur dari Polri, unsur dari TNI, kemudian unsur dari BKSDA. Karena Sonokeling Dalbergia latifolia ini adalah termasuk tanaman yang sebenarnya dilindungi oleh Konvensi CITES. Sehingga kami harus melakukan verifikasi. Nah, sehingga ketika ada penangkapan atau pengamanan di jalan, kita melakukan penelusuran asal-usul daripada kayu ini, maka kami mendapatkan keterangan bahwa ini memang sudah diverifikasi, sudah terverifikasi, sudah legal, sudah valid data ini di lapangan. Nah, kami bertanggung jawab terhadap asal-usul daripada kayu itu statement daripada teman-teman kami yang ada di lapangan, dan kami lakukan gelar perkara hybrid. Di sini kami lakukan gelar perkara bersama seluruh penyidik, kemudian melibatkan penangkap, dalam hal ini Kodim 1606 Lombok Barat, 1606 Mataram namanya sekarang kan, kemudian bersama KPH Pelangan Tastura. Kami lakukan gelar perkara di sini, sedangkan yang di Dompu itu hadir secara Zoom, secara online. Oke, berarti ditangkapnya di sini ya Pak ya? Ditangkapnya itu di Lembar. Oh, di Lembar. Ditangkapnya di Lembar, kemudian digeser ke sini. Setelah diverifikasi, itu ternyata memang setelah diverifikasi memang berasal dari lahan milik yang bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang merupakan anggota Satgas di lapangan.